Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Resatnan. Kali ini gue akan membahas soal begitu mendominasinya pelatih asing di Liga 1 musim 2022-2023. Ya, seperti kita ketahui bahwa Liga 1, kompetisi kasta tertinggi di Indonesia, akan kick off pada 23 Juli 2022 yang akan dibuka dengan pertandingan secara seremoni ya. Yang akan dibuka dengan pertandingan Bali United versus Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Ya, kalau melihat dari daftar pelatih yang ada gitu ya, ini ibaratnya pelatih asing versus pelatih asing gitu. Ya kan, Thomas Doll, pelatih berpengalaman di Eropa, pernah melatih Borussia Dortmund juga, banyak klub-klub besar di Eropa yang dia latih, mantan pemain timnas Jerman juga. Kemudian akan bertanding dengan pelatih asing yang juga sudah berpengalaman melatih di Liga Indonesia, bahkan sudah mengoleksi 3 gelar juara bersama Bali United 2 kali dan juga bersama Persija Jakarta 1 kali, yaitu coach Stefano Kugura asal Brazil gitu. Jadi ada pertarungan 2 pelatih asing gitu. Kalau melihat secara garis besar lagi gitu di musim ini, memang kalau dari segi jumlah memang sangat jomplang ya antara pelatih lokal dan juga pelatih asing di Liga 1 saat ini gitu. Tercatat dari 18 klub peserta gitu, pelatih lokal yang menangani klub Liga 1 hanya 6 pelatih. Luar biasa ya. Bagaimana begitu mendominasinya pelatih asing yang begitu dipercaya oleh klub-klub dari kompetisi kasta tertinggi di Indonesia gitu. Ini sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan juga ya, apakah memang pelatih lokal kita ini kualitasnya belum mumpuni gitu untuk menangani sebuah klub kasta tertinggi gitu. Apakah memang dari sebaliknya klub-klub masih belum terlalu percaya gitu dengan kualitas dari pelatih-pelatih lokal kita gitu. Padahal kalau dari segi lisensi gitu, bisa dibilang saat ini sudah ada 20 pelatih setidaknya yang tercatat sudah memiliki lisensi AFC Pro ataupun lisensi yang memang diharuskan untuk menjadi pelatih kepala di sebuah klub Liga 1 musim ini gitu. Yaitu tercatat dari angkatan pertama yang waktu itu lisensi AFC Pro digelar pada 2019. Waktu itu ada pada 8 September 2019 diumumkan ada 20 pelatih yang lulus dalam kursus kepelatihan AFC Pro pertama kali waktu itu yang digelar oleh Indonesia. Kemudian angkatan kedua ini yang masih belum ketahuan ya. Ada pada angkatan kedua sendiri dilaksanakan waktu itu 2020 gitu. AFC Pro ada 22 pelatih yang ikut serta gitu, dan 4 diantaranya adalah pelatih asing gitu. Jadi ada 18 pelatih lokal lah yang ikut serta. Tapi sejauh ini memang lisensinya belum keluar gitu. Kalau seingat gue mungkin karena terkendala pandemi kali ya, akhirnya belum selesai juga itu kursus itu. Jadi di antara yang angkatan kedua itu ada Coach Bima Sakti, kemudian ada Coach Fahri Husaini, kemudian ada Coach Henry Susilo gitu ya, Coach Jafri Sastra, ya banyaklah nama-nama Coach Eko Purjanto juga yang mengikuti lisensi angkatan AFC Pro kedua di Indonesia gitu. Dan kalau melihat dari jumlah angkatan pertama sendiri, ini belum semuanya terserap di klub gitu. Ini menjadi pertanyaan sebenarnya gitu. Lisensinya tinggi tapi kok sulit banget dapat klub gitu. Nah, ini yang menjadi sebuah tanda tanya besar yang menjadi PR sebenarnya bagi PSSI selaku federasi gitu. Memang lisensi banyak sekali digelar. Untuk level D, C, sampai B, kita memang sudah mendapatkan kuasa ataupun wewenang dari AFC untuk menggelarnya sendiri gitu. Ada istilahnya kita dapat hak convention gitu. Jadi untuk menggelar sendiri dari AFC gitu, kita mengajukan proposal, programnya apa aja gitu dalam kursus tersebut, kemudian diajukan ke Departemen Teknik AFC, nantinya mereka akan melakukan verifikasi dan akhirnya kita mendapatkan wewenang ataupun lisensi untuk bisa menggelar sendiri kursus. Makanya kan kalau untuk level D, C, dan B itu banyak banget PSSI bisa menggelar kapan saja gitu. Jadi semakin banyak pelatih yang mempunyai kesempatan, terutama yang di level grassroots ya, untuk bisa mengambil kursus lisensi tersebut gitu. Dan kalau untuk AFC Pro sendiri ini masih belum bisa ya PSSI untuk mendapatkan wewenang tersebut, karena memang mungkin persyaratannya cukup berat. Dan yang gue nggak salah sih katanya sekarang tuh PSSI masih terus berusaha gitu untuk bisa mendapatkan hak tersebut. Jadi
mereka bisa bebas, jadi tidak tergantung dengan jadwal yang disusun oleh AFC gitu. Dan ketika dalam kursus sendiri untuk AFC Pro ini memang dibatasi ya, maksimal hanya 24 peserta yang bisa ikut serta dalam kursus kepelatihan tersebut. Jadi yang bisa ikut lisensi ini juga sudah mempunyai terlebih dahulu minimal pastinya sudah harus memiliki sertifikasi ataupun lisensi B paling nggak. Kalau ingin lisensi A AFC kalau misalkan ingin lulus ataupun ingin ikut serta dalam AFC Pro gitu. Jadi harus punya lisensi A terlebih dahulu gitu. Nah, terlepas dari itu kita bahas lagi kalau misalkan di pentas Liga 1 ini gitu. Ya gue ngelihatnya memang sangat luar biasa ya persaingannya gitu ya untuk pelatih lokal gitu. Bahkan sekarang hanya tersisa 6 pelatih lokal yang mungkin akan bersaing di kompetisi kasta tertinggi nantinya, yaitu ada Coach Rahmat Darmawan di Rans Nusantara, kemudian ada Coach Seto Nurdianto di PSS Sleman, kemudian ada Coach Widodo Cahyono Putro di Bayangkara FC, kemudian ada Coach Neil Maizar di Dewa United, kemudian ada Coach Jajang Nurjaman di Persikabo, dan satu lagi adalah Coach Aji Santoso di Persebaya Surabaya. Dan itu pelatih-pelatih yang memang kalau gue bilang sih memang cukup konsisten ya untuk melatih klub-klub papan atas di Indonesia gitu. Jadi memang saringannya ini sangat berat banget gitu. Selebihnya adalah pelatih asing gitu. Yang 2 baru berkiprah di sini. Ada 3. Bernardo Tavares, kemudian ada Sergio Alexander PSIS. Bernardo Tavares itu PSM Makassar, kemudian satu lagi Thomas Doll di Persija Jakarta gitu. Jadi yang baru akan melaksanakan ataupun merasakan atmosfer kompetisi di Indonesia. Selebihnya adalah pelatih-pelatih yang memang sudah kenyang pengalaman sebenarnya melatih klub-klub Indonesia gitu. Teko, Stefano Kugura, kemudian ada Coach Dejan Antonik, kemudian ada Coach Jackson F. Tiago yang melatih Persis Solo, kemudian ada Milomir Sesliha, kemudian ada Eduardo Almeida yang sebenarnya sudah cukup lama juga dalam beberapa tahun terakhir melatih klub Indonesia. Ya, Angel Alfredo Vera juga ada di situ, ya Javier Roca gitu ya, memang sudah tinggal lama di Indonesia gitu. Ya, gue rasa ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pelatih lokal untuk memberikan pembuktian bahwa mereka bisa bersaing dengan skuad yang ada untuk membuktikan bahwa kualitas pelatih lokal ini tidak kalah dengan pelatih asing. Ini sih yang akan menjadi tantangan bagi pelatih lokal kita di Liga 1 gitu. Ya kalau melihat dari track record yang ada, harusnya salah satu setidaknya di antara pelatih itu bisa bersaing di 5 besar sih gitu. Gue ngeliatnya ada Coach Aji Santoso, kemudian ada Coach Rahmat Darmawan harusnya masih bisa gitu walaupun dengan tim baru ya gitu. Dan satu lagi ya tampaknya Coach Widodo ini yang masih bisa untuk bersaing di posisi 5 besar dengan materi yang dimiliki oleh Bayangkara FC gitu. Selebihnya ya mungkin kita harapkan masih bisa terus bersaing, setidaknya menjadi tim pengganggu ataupun tim kuda hitam lah gitu kalau gue ngeliatnya. Terlepas dari itu memang kalau bicara lisensi pelatih ya, yang gue tahu memang tidak murah ya untuk mendapatkan lisensi pelatih itu gitu. Ya kalau berdasarkan tahun 2020 yang pernah diungkapkan nama Coach Yayan Tumena ya, Coach Yayan Tumena ini sendiri termasuk dari pelatih yang ikut angkatan pertama untuk ikut lisensi AFC Pro gitu. Salah satu pelatih dengan lulusan terbaik di angkatan itu. Dia mengungkapkan untuk lisensi D sendiri itu biayanya adalah 5 juta rupiah. Kemudian untuk lisensi C itu 10 juta. Kemudian untuk lisensi B itu 25 juta. Lisensi A itu 35 juta rupiah. Dan AFC Pro ini nih yang biayanya gede banget. Yang kalau misalkan lulus sertifikasinya bisa melatih klub kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Itu biayanya 180 juta rupiah. Nah, tapi memang walaupun sudah mempunyai lisensi AFC Pro sendiri, memang belum ada jaminan pasti kalian ataupun pelatih-pelatih tersebut mendapatkan pekerjaan gitu ataupun melatih klub Liga 1. Contohnya ya beberapa sekarang paling melatih lebih ke grassroots ya, ke direktur akademi dari klub gitu. Contohnya Joko Susilo akhirnya dikembalikan lagi balik lagi ke Arema sebagai direktur akademinya Arema. Kemudian
kayak Coach Mundari Karya juga ya, ke akademinya Barito Putra gitu. Ya seperti itulah, bahkan ada yang masih tanpa klub gitu. Ya sekarang seperti Coach Tony Ho gitu yang termasuk angkatan pertama. Bahkan waktu musim lalu dia sendiri rela untuk melatih klub Liga 3 gitu. Walaupun dapat tawaran jadi direktur teknik di Persipura salah satunya, waktu itu ada dua klub Persipura dan Borneo menawarkan dia, tapi dia lebih memilih untuk melatih Liga 3 karena dia tidak ingin hanya sekedar lisensinya aja yang dipakai gitu. Tapi dia ingin interaksi langsung, lebih ke orang lapangan lah gitu. Dan sekarang ataupun pada tahun ini dikabarkan memang katanya bakal diajak ataupun direkrut sebagai dirteknya PSM gitu, tapi ya itu masih dibantah lah sama Coach Tony Ho gitu. Selebihnya palingan kalau misalkan ada pelatih yang memang belum dapatkan klub, dikaryakan oleh PSSI sebagai instruktur pelatih untuk lisensi B, C atau D gitu ya. Ya kemungkinan kalau yang AFC Pro ini kebanyakan untuk lisensi B ya gitu. Jadi dikaryakan contoh Coach Wolfgang Pikal yang ibaratnya sering gitu menjadi instruktur untuk kursus pelatih gitu di level tersebut. Selebihnya ya satu lagi yang mungkin sekarang masih cukup nyaman adalah Coach Indra Safri ya sebagai direktur teknik PSSI gitu ya. Memang kalau misalkan lihat dari track recordnya kan memang sudah cukup baik ya Coach Indra Safri di level timnas gitu. Sudah membawa beberapa kali juara U16, U19, U22 gitu. Dan tinggal senior aja nih dia belum, karena memang belum mendapatkan kepercayaan. Bukan hanya di level klub, sebenarnya pelatih lokal ini kan juga diminta untuk bisa dapat kepercayaan lebih di level timnas sebenarnya. Nah, ini yang juga masih terus didorong ya kualitas dari pelatih-pelatih kita untuk bisa melatih timnas gitu. Ya sekarang ada Coach Bima Sakti yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pelatih timnas U16 gitu. Selebihnya kan kalau U19, U23 dan senior sekarang dipegang oleh Coach Sintayong dengan asisten pelatihnya, plus ada asisten pelatih lokal yaitu Coach Nova Arianto gitu. Yang memang sekarang juga Coach Nova adalah salah satu bersama dengan Coach Bima Sakti ya yang ikut license AFC Pro gitu di angkatan kedua. Oke. Mudah-mudahan dengan bergulirnya Liga 1 ini pamor dari pelatih lokal bisa kembali lagi bersinar gitu. Ya kita harapkan bahkan kita tidak hanya bisa berkarya di negeri sendiri, tapi juga bisa berkarya di luar negeri seperti Coach Kurniawan gitu yang memang ngambil lisensi AFC Pro-nya sebenarnya dia di Malaysia ya, di FAM gitu. Kemudian ada seperti Coach RD waktu itu pernah melatih klub Malaysia, Terengganu FC2 gitu, Titim. Ya, kita harapkan ada lagi. Terus ada Coach Rudy Eka Priambada yang sekarang jadi pelatih timnas wanita Indonesia. Dia termasuk angkatan pertama juga di FC Pro yang pernah melatih klub di Bahrain gitu ya. Kita harapkan banyak lagi kita mengekspor pelatih-pelatih lokal kita ke luar negeri gitu. Oke, sekian dulu pembahasan dari gua. Terima kasih buat kalian semua. Mudah-mudahan Liga 1 musim ini bisa berjalan dengan lancar dan gue harapin pelatih lokal kita bisa bersaing dan bisa berbicara banyak ataupun berprestasi di kompetisi Liga 1 musim ini. Sampai jumpa lagi.